balik lagi di fakta menarik seputar artis, selebgram, dan hal viral lainnya yang bakalan kita obrolin bareng. Oke. Like, hype, and subscribe ya, makasih guys. Pernah nggak sih ngerasa 1 tahun itu kayak panjang banget, tapi isinya dar-dar-dor semua? 2015 rasanya kayak gitu buat dunia selebriti di Indo. Belum juga orang selesai bikin resolusi tahun baru. Satu persatu cerita mulai muncul. Ada yang bikin senyum, ada yang bikin kaget, dan ada juga yang bikin kita mikir, kok bisa sih sampai sejauh ini? Kira-kira ada apa aja ya dari Januari sampai Desember 2015 tentang perseleban? Langsung aja, ini dia ceritanya. Tanggal 4 Januari tahun baru masih anget. Timeline isinya tuh masih ucapan Happy New Year. Tiba-tiba Mahal ini datang bawa kabar yang bikin suasana langsung hangat. Dia ngumumin kehamilan anak pertamanya. Berbagai komentar baik pun datang. Ini kayak dikasih pembuka yang manis buat 2025. Tapi ya namanya juga dunia hiburan. Manisnya nggak bertahan lama. Masuk 11-12 Januari, media sosial mendadak panas. Sebuah video mobil plat RI 36 viral. Cara berkendaranya bikin emosi. Netizen rame-rame nanya, ini siapa sih? Dan ternyata mobil itu milik Raffi Ahmad. Waktu itu Raffi lagi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi langsung klarifikasi, bilang kalau dia nggak ada di dalam mobil. Mobil itu lagi perjalanan buat jemput dia rapat. Belum juga reda, 12 Januari kabar duka datang. Sandi Permana, aktor yang dikenal lewat serial Mak Lampir, meninggal dunia. Dan yang bikin semua orang heboh, almarhum dibunbun oleh tetangganya sendiri. Awal tahun yang tadinya cerah, tiba-tiba menjadi gelap. Lalu di 23 Januari, Aliyah Thorik ngumumin kehamilan anak pertamanya. Seolah ngasih napas sebentar bahwa di tengah kesedihan selalu ada kabar baik setelahnya. Masuk Februari, orang yang lagi fokus sama hari Valentine. 10 Februari, tanpa trailer, Angga Yunanda tiba-tiba upload foto pernikahan. Private wedding, netizen pun bengong. Bukan karena nggak senang, tapi karena kaget. Lah kok tahu-tahu Angga Yunanda nikah. Nah terus beberapa hari sebelumnya 3 Februari, kabar sedih datang dari Taiwan. Barbie Hsu, pemeran Sancai di Meteor Garden meninggal dunia. Satu generasi langsung nostalgia. Drama yang dulu ditonton rame-rame di TV tiba-tiba jadi kenangan. Dan di 22 Februari, lagu Aku Dah Lupa, genre hipdut mendadak ada di mana-mana. Gak ada yang nyangka lagu itu malah jadi semacam soundtrack menuju Ramadan. Awal Maret suasana berubah. Nikita Mirzani ditahan Polda kasus dugaan pembahasan dan pengaman terhadap Dr. Reza Gladys jadi sorotan banyak publik. Lalu di 10 Maret ada momen yang bikin banyak orang kembali kaget. Bobon Santoso dibimbing langsung oleh Ustadz Dery Sulaiman tiba-tiba masuk Islam dan kejadian ini terekam saat konten Ramadan. Dan di 26 Maret ketenangan itu pecah lagi. Lisa Mariana, selebgram buka suara. Dia mengaku sebagai simpenan RK dan menuntut tanggung jawab atas anak dari hubungan tersebut. Walaupun pada akhirnya itu terbukti tidak ya guys. 16 April kabar yang sebenarnya udah lama jadi perbincangan akhirnya resmi. Baim Wong dan Paula Verhoeven bercerai. Akhir bulan, Dylan Janier dalam podcast Densu pelan-pelan dia buka semuanya tentang keretakan rumah tangganya, tentang mantan suami yang terbukti selingkuh. Di saat yang sama, film bid'ah asal Malaysia juga viral di Indonesia. Potongan skin rame diparodiin, memberi warna tersendiri di bulan April. Gimana menurut kalian? 7 Mei kisah cinta akhirnya berlabuh. Luna Maya dan Maxim Boyter menikah. Orang-orang bukan cuma bahas tentang hubungan mereka,
tapi juga dekor, tamu sampai detail kecil dan souvenir yang wow. Masuk ke bulan Juni, acara siraman Al-Ghazali viral. Netizen salvo ke Blue Sapphire Maya Estianty. Gak berhenti sampai di sini. Acara akad, resepsi, sampai ngunduh mantu juga jadi perbincangan banyak orang saat itu. Dan kabar duka pun datang di bulan Juli, tepatnya 19 Juli, Sarwenda kehilangan ayahnya Henry Lo, sosok yang dikenal sangat baik. Banyak yang merasa kehilangan saat itu, tapi di tengah duka, publik memperhatikan satu sosok, Gio, selalu ada, selalu nemenin. Dan beberapa hari sebelumnya, kabar yang tak kalah mengejutkan, Erika Carlina duduk bareng Deddy Corbuzier. Podcast itu viral karena jujur dan apa adanya. Akhirnya 9 Agustus, pasangan couple kesayangan kita Boy dan Ayu Ting Ting duet di konser tunggalnya Ayu Ting Ting. Selalu sukses bikin penonton baper. Hari yang sama, El Rumi TKO lawannya dalam 38 detik. Ring panas, timeline lebih panas. Nah, Agustus juga diwarnai kabar duka almarhumah Mpok Alpa. Banyak yang terkejut, banyak pula yang mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhirnya. Dan euforia 17-an, di mana artis dan pejabat joget bareng tanpa sekat. Lagu Tabola Bale menghipnotis siapa aja yang ada di lapangan saat itu. September nggak kalah mengejutkan. 12 September selebgram cantik Tasya Farasya resmi gugat cerai suami. Banyak yang gak percaya akan hal ini karena kayak yang kita tahu, pasangan ini dikenal harmonis. Lalu Pratama Arhan dan Azizah Salsa juga resmi bercerai. Momen ini viral karena banyak yang menantikan dudanya Arhan mau daftar jadi pasangan Arhan berikutnya. Emang ya ada-ada aja netizen Indo. Terus di tengah kabar perpisahan yang bikin sedih, September muncul wajah baru, El Putra Sarira, pemeran remake film Rangga dan Cinta. Chemistry-nya dengan Lea Princy langsung bikin heboh. Mereka berdua juga sempat diundang dalam festival film Busan bergengsi di Korea. 10 Oktober, Kenny Amanda tiba-tiba upload wedding. 22 Oktober, publik dibikin kaget lagi, Raisa gugat cerai suami. Dan 29 Oktober, Deddy dan Sabrina resmi ngumumin perpisahan baik-baik mereka. Satu lagi guys, yang gak kalah heboh di pertengahan bulan Oktober, kasus TikToker Jule bikin media sosial kala itu panas. November diisi oleh kasus Inara, komentar publik terbelah, dan diskusi panjang gak berhenti sampai sekarang. Menjelang akhir tahun, 15 miliar yang dikeluarkan Raffi Ahmad buat ngebantu korban banjir Sumatera dan sekitarnya juga sempat jadi sorotan publik guys. Dan gongnya muncul lagi isu AK dan RK diduga punya hubungan. Belum jelas, tapi hal ini udah keburu viral. Nah, terakhir ada Jennifer Kovan dilamar kekasihnya, menutup tahun ini dengan satu kabar bahagia. Dan begitulah 2025, satu tahun yang ngajarin kita di balik gemerlapnya dunia artis, ada manusia biasa dengan cerita yang gak selalu indah. Kalau kamu sampai sini berarti kamu juga saksi betapa gilanya 2025. Menurut kamu bagian mana yang paling bikin kaget? Like, comment, hype, and subscribe. Mohon maaf juga kalau aku ada salah dalam penyampaian. Boleh banget bantu koreksi di kolom komentar. Makasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di next video. Happy New Year buat kita semua.